Ya, formasi kumlot tuh bisa jadi lebih besar peluangnya buat lolos dibanding kamu ambil formasi umum. Buat kalian yang disabilitas, kalian bisa ambil formasi disabilitas dan itu juga peluangnya lebih besar. Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, di video ini aku bakalan ngebahas kriteria pelamar dalam mendaftar CPNS biar semakin tahu peluang lolos terbesarnya di mana. Oke, sebelumnya itu aku kan pernah upload video di TikTok terkait keunggulan mengambil formasi cum laude. Dan di situ banyak banget yang ngerespon, dan salah satunya itu ternyata masih ada yang belum tahu perbedaan formasi umum dan juga formasi khusus. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas jenis-jenis kriteria pelamar dalam mendaftar CPNS. So let's see. Dalam mendaftar CPNS ada dua kriteria pelamar. Yang pertama kriteria kebutuhan umum, yang kedua kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan umum ini itu yang sering seliweran informasinya di sosial media atau berita. Kebutuhan umum ini merupakan pelamar lulusan perguruan tinggi dan SLTA sederajat yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman setiap instansi. Kemudian yang kedua, kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus ini terbagi lagi nih menjadi 3 bagian. Yang pertama itu formasi cum laude, kemudian yang kedua itu penyandang disabilitas, dan yang ketiga itu adalah putra-putri Papua dan Papua Barat. Kemudian apa sih formasi cum laude itu? Nah, formasi cum laude itu adalah yang pertama harus diperhatikan, pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri berpredikat kelulusan cum laude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A, dan program studinya juga harus A. Jadi ini harus diperhatikan, universitas atau sekolahnya itu A dan program studinya juga A pada saat tahun kelulusan. Kemudian muncul lagi nih pertanyaan, kalau semisal pas pada saat tahun kelulusan 2021 itu ternyata program studi saya predikatnya BK, cuman pada saat saya mendaftar CPNS itu program studinya ternyata sudah berubah pada tahun 2023, program studinya itu terakreditasi A. Apakah itu bisa lolos administrasi? Oh, tidak bisa ketika program studinya A pada tahun bukan kelulusan Anda. Oke? Itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar setelah mendapat penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan cum laude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian untuk penyandang disabilitas. Nah, formasi khusus ini merupakan pelamar yang memiliki keterbatasan atau kekurangan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit TNI Polri yang menerangkan jenis disabilitas paling tinggi tingkat 2 atau derajat 2. Jadi kalau kalian masih derajat 1, itu kalian nggak bisa daftar formasi disabilitas. Kemudian yang ketiga, ada putra-putri Papua dan Papua Barat. Apa sih formasi ini? Nah, formasi ini merupakan pelamar keturunan Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua atau salah satu atau kedua orang tua asli Papua atau Papua Barat dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa ataupun kepala suku daerah tersebut. Itu adalah perbedaan dari kriteria pelamar dalam mendaftar CPNS. So, kalian bisa pertimbangin kalian mau daftar di formasi apa, untuk kebutuhan apa, supaya kalian bisa memikirkan peluang lolos terbesarnya itu di mana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And don't forget to like, comment, and share guys.